fa innahu alamatul dhajri, maka sesungguhnya berpindah dari satu kitab ke kitab lain min alamatul dhajri, itu tanda kebosanan, tanda orang bosanan, wa adamul falahi, dan tanda orangnya tidak beruntung. Kalimat ini penting ini. Ya Allah, gini kok baru tahu sekarang. Dulu saya itu kalau baca kitab memang sering pindah-pindah ketika mondok. Walhasil ya gampang kepencut memang. Soalnya kitab itu ada daya tarik masing-masing memang. Akhirnya fokusnya memang terganggu. Ternyata itu bahayane alamatul dhajari wa adamil falah. Allah, itu orang yang sering pindah-pindah bacaan sampai fokusnya pecah, itu tanda orang bosenan dan orang yang tidak beruntung di dalam menuntut ilmunya. Lah orang bosenan itu memang tidak punya kesempurnaan. Orang bosenan itu tidak punya kesempurnaan, dan memang orang bosenan itu adamul falah, tidak beruntung. Soalnya orang kalau bosenan, dia itu bisa mengkhianati, apa istilahnya, mengkhianati peraturan, mengkhilafi peraturan, bosen. Hawa nafsunya tidak bisa dia itu ngerem, bosen ya bosen, jenuh ya jenuh. Orang bosenan itu tidak beruntung. Termasuk perselingkuhan itu ya soalnya bosenan. Itu tidak beruntung. Di dalam ilmu juga sama. Bosen satu kitab itu tanda tidak beruntung di fan yang dia itu kaji. Ada satu ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dalam muqaddimah, kalau tidak salah kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, Qimatuz Zaman Indal Ulama, kitab bagus itu. Nah itu kalau bosen baca kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, lah itu boleh, itu bisa mendukung itu. Akhirnya semangat itu tumbuh, itu tasjik, itu membuat semangat itu malah. Itu kalau tidak salah di kitab itu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengatakan sirnya kitab hanya akan bisa didapat jika dibaca mulai muqaddimah sampai khatimah. Sirnya kitab hanya akan bisa didapat jika dibaca mulai muqaddimah sampai khatimah. Makanya Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan siapa yang hafal kitab Simtud Durar mulai awal sampai akhir, dia dapat sirku. Soalnya memang seorang alim atau wali kadang menitipkan sirnya, mencurahkan sirnya itu di karangannya. Akhirnya orang yang dapat sirnya itu bisa dapat futuh, dapat ilmu yang manfaat, dapat dibuka kefahaman yang bisa mengantar dia ke amal dan sangat manfaat. Dan memang tidak cuma belajar, kita itu jangan terpecah fokus itu tidak cuma di dalam membaca kitab, tapi semua hal kita itu harus fokus, tidak boleh mengganggu fokus. Dalam wirid pun sama, zikir, ijazah, ajastuka qabilnal ijazah, semangat wiridan, masya Allah. Akhirnya ada ijazah anyar dari ulama lainnya misal, atau dari guru yang sama ijazah yang baru lagi, yang beda lagi. Akhirnya kepencot sama yang baru, biasa kan, kullu jadidin mahbub,
Semua yang baru itu lebih disukai ketimbang yang lama. Akhirnya yang wirid lama ditinggal, adamul falah. Bahkan dari istiqomah itu justru bisa dapat faedah yang lebih sempurna ketimbang banyak tapi sakcuil, tidak ada yang sempurna. La ilaha ula wa la ilaha ula. Makanya sampai ada perbandingan, orang baca kitab, satu kitab khatam, muqaddimah sampai khatimah khatam, terus dibaca 2 kali, muqaddimah sampai khatimah khatam lagi kedua kalinya. Kata sebagian ulama, membaca sampai khatam 2 kali satu kitab, sampai khatam 2 kali lebih baik ketimbang membaca 2 kitab. Dan membaca satu kitab 3 kali lebih baik ketimbang membaca 3 kitab. Subhanallah. Dan itu hanya bisa didapat orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa sabirun wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Akhirnya kan membuang waktu. Masa sudah khatam kok diulangi lagi? Justru itu strategi buat ngumpul ke faedah yang nggak bisa kita kumpul ke di satu waktu. Akhirnya membaca kedua kali ada faedah seakan-akan baru pertama kali membaca faedah yang dulu tidak didapat. Apalagi kok membaca Quran, afdhalul kutub fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari fis sa'ami, tidak terhitung keajaibannya. Laha ma'anin kamaucil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami. Quran itu punya makna kayak ombak, nggak ada habisnya, makna yang baru. Baca lagi, jangankan khatam, baca dari awal lagi, baca setiap satu surah atau satu ayat yang diulang-ulang itu bisa ada makna yang baru yang belum didapat sebelumnya. Allah Ta'ala itu ngasih makna dalam Quran itu kayak ombak lautan. Laha ma'anin kamaucil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami. Sampai-sampai Al-Habib Muhammad bin Ali Jamalul Lail radhiyallahu anhu salatul lail membaca satu ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Diulangi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Diulangi sampai subuh. Satu ayat ada makna yang baru yang tidak ada di sebelumnya. Apalagi kita itu orang yang kecerdasan level kita itu bukan orang termasuk yang cerdas. Daya tangkap, daya tampung kita itu tidak sehebat para ulama-ulama yang sangat cerdas. Mungkin di satu lafadz kita bisa fokus, fahami betul, tapi setelahnya fokus kita itu kurang, ada makna yang belum kita ambil. Makanya betul-betul fokus itu dibutuhkan buat orang yang thalabul ilm. Jangan pindah-pindah kitab sebelum ada sesuatu yang mengharuskan pindah. Bahkan mereka para ulama, mereka lebih memilih mengulang-ulang kitab yang sama, enggak 2 kali bahkan berkali-kali. Itu buat iktibar kita masing-masing. Kita itu orang yang enggak sabaran. Imam Muzani itu mengatakan 30 tahun saya melazimi kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, 30 tahun.
tahun kau durung lahir, ya, kau durung lahir, Imam Muzani sudah membaca Ar-Risalah, kau sampai sekarang umurmu piro? 17 Kang Salwelas 15. Imam Muzani saya membaca sampai 15 tahun setelah ini. Ar-Risalah satu kitab dilazimi 30 tahun, akhirnya sempurna, jadilah Imam Muzani. Imam Ishaq bin Rahaweh itu saking senengnya sama kitab Ar-Risalah karangannya Imam Syafi'i, sampai-sampai beliau tidak punya uang banyak. Dulu kitab Ar-Risalah itu bintang, termasuk bestseller dulu, mahal. Subhanallah, itu kitab ajib. Imam Ishaq bin Rahaweh saking senengnya sama kitab Ar-Risalah itu sampai-sampai menikahi wanita yang bapaknya wanita itu punya kitab Ar-Risalah. Bukan karena cinta, tapi karena bapaknya itu punya kitab Ar-Risalah. Akhirnya menikahi anak demi bisa bebas baca kitab mantune kok. Dan itu satu-satunya istri beliau sampai wafat. Nah, cuma istri kedua ketiga ono guyon tok iku. Siapa yo gak bisa. Satu-satunya istri itu. Satu-satunya istrinya Imam Ishaq bin Rahaweh. Dan itu beliau menikahi hanya untuk dapat kitab Ar-Risalah lil Imam Syafi'i. Loh, itu buat kita iktibar. Kitab Ar-Risalah itu sulit dan Masya Allah